pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Dedi. Baik, Pak. Mari Pak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita awal belajar kita berdoa. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita belajar tentang sistem pencernaan manusia, apakah kita hadir semua? Hadir, Pak. Oh, mantap. Berarti hadir semua kan? Setelah itu, apakah anak-anak tahu apa ada sistem pencernaan pada manusia? Tidak tahu, Pak. Oh, juga yang sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari sistem pencernaan pada manusia itu adalah sistem pencernaan rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, mineral, nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Lalu inilah merupakan bagian-bagian sistem pencernaan. Coba jadi bacakan bagian-bagian sistem pencernaan. Bagian-bagian sistem pencernaan yaitu pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang keempat nafas. Adapun fungsi pencernaan yang pertama itu mulut, yaitu mulut itu berfungsi untuk pintu masuk makanan di dalam terdapat lidah. Di dalam mulut itu terdapat lidah, rongga mulut, pengecat, gula, dan gigi. Jadi fungsi mulut itu pun bermacam-macam. Yaitu yang pertama itu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu pengenalan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi atau dengan juga yang mengandung enzim pelatih. Yang selanjutnya itu adalah kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan ini adalah untuk membawa makanan yang ditelan dihaluskan dari mulut menuju lambung nantinya. Yang selanjutnya itu adalah ada lambung. Fungsi dari lambung dalam sistem pencernaan adalah menampung makanan dan minum, mengelola dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Jadi itu merupakan fungsi lambung kita. Yang selanjutnya itu ada usus halus. Fungsi dari usus halus dalam sistem pencernaan kita sangat penting karena bagian utama tempat nutrisi dan makanan yang kita konsumsi. Inilah beberapa fungsi pentingnya usus halus. Coba bacakan yang pertama. Jadi Yang pertama yaitu absorpsi nutrisi. Usus halus merupakan tempat utama di mana nutrisi dari makanan yang dicerna bisa ke dalam aliran darah. Nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral diserap di usus halus dan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi dan untuk fungsi tubuh yang baik. Pencernaan lanjutan. Setelah makanan melewati lambung dan usus 12 jari atau duodenum, pencernaan makanan masuk ke usus berlanjut di usus halus. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu turut membantu dalam proses pencernaan makanan di sini. Yang ketiga, pelepasan hormon. Usus halus juga menghasilkan beberapa hormon yang penting untuk kemajuan pencernaan, seperti hormon
disiplin dan stop ini mohon ini bantu mengatur keduanya cewek dari kelompok lain seperti aku biasa dan yang keempat pergerakan khusus harus memiliki gerakan prestatif yang membantu mendorong makanan dan terlibat dalam sebuah pencernaan. Gerakan ini membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Itulah merupakan fungsi dari usus halus. Yang selanjutnya itu adalah usus besar. Jadi fungsi usus besar dalam sistem pencernaan kita adalah untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam imus atau sini. Sebelum membentuk feses, proses penyerapan ini juga dibantu oleh bakteri yang berada di dalam saluran pencernaan. Selanjutnya itu rektum dan anus. Adapun rektum itu berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan melalui anus, dan fungsi anus itu dalam sistem pencernaan kita sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Jadi sekianlah materi kita tentang sistem pencernaan. Anak-anak, Bapak rasa Bapak sudah cukup. Sekarang anak-anak Bapak sudah selesai berdebat. Doa kita tadi. Ya Pak. Baiklah teman-teman, sini saya akan wakil dari nomor 1 untuk menyaksikan hasil kerja kami, di mana kita disuruh untuk memberikan nama bagian-bagian mereka untuk pencernaan yang ada pada gambar ini. Di mana gambar yang pertama yaitu menunjukkan gambar mulut, kedua yaitu dari gambar kerongkongan, dan yang ketiga yaitu gambar lambung, dan yang keempat yaitu gambar hati, yang kelima yaitu gambar usus besar, yang keenam yaitu gambar usus halus, yang ketujuh yaitu gambar anus. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Rasa kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita pada kali ini ya? Sudah. Bagaimana menurut anak-anak pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan, Pak. Apakah anak-anak sudah memahami tentang fungsi-fungsi dari sistem pencernaan pada manusia ini? Sudah, Pak. Jadi menurut anak-anak, apa ada yang belum anak-anak pahami dalam pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, Pak. Sudah, Pak. Jadi akan menyebutkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita besok itu bagaimana cara mencegah sistem pencernaan kita dalam sistem kita. Jadi doa kita itu dibawa oleh Dedi. Selamat berdoa. Amin. Sekianlah pembelajaran kita